Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Bersama dengan saya, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yunus bab yang ketiga ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Firman Tuhan dibawa tema bangkitlah dan berseru. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan ini menjelaskan tentang kisah Yunus, saudara-saudara. Mari kita sama-sama merenungkan bagaimana firman ini menjelaskan tentang kisah Yunus berseru 40 hari lamanya di kota Niniwe yang Tuhan telah peringatkan kepada mereka supaya mereka datang dan berseru kepada Tuhan karena mereka telah melakukan dosa-dosa yang tidak menyenangkan di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini ayat yang menjadi penekanan di dalam firman renungan kita pada saat ini, yaitu di dalam ayat yang ke-9 mengatakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Mengapakah kita tidak binasa? Sehingga kita tidak binasa, kata firman, karena Tuhan itu senantiasa punya kasih, saudara-saudara. Tuhan itu senantiasa punya belas kasihan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Karena di dalam ayatnya yang pertama dijelaskan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa sebuah kota yang besar, Tuhan datang memperingatkan kepada mereka supaya mereka bangkit dan berseru. Mereka berbalik daripada dosa-dosa mereka. Mereka tidak melakukan dosa lagi. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Poin yang pertama, karena Yesus itu adalah Tuhan dan berdaulat. Zefanya 2 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini menunjukkan Tuhan itu mempunyai kuasa. Tuhan itu berdaulat, saudara-saudara. Dia mungkin boleh berlas kasihan kepada kita, terutamanya pada saat ini kita menghadapi situasi sakit penyakit yang menyebabkan bergerak kemana-mana, menyebabkan kita tidak boleh bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, semua hal ini pasti akan berakhir jika kita sehati berseru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, bagaimanakah Anda? Maukah Anda mengakui Tuhan di dalam hidupmu? Oleh itu, mari bangkitlah dan berseru. Poin yang kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi firman-Nya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Matius 7 ayatnya yang ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu senantiasa menggenapi firman-Nya. Tuhan itu senantiasa melakukan apa yang telah dinyatakannya. Jadi ini bermakna ketika saya dan saudara datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan pintu. Tuhan akan pasti menjauhkan segala sakit penyakit yang ada saat ini. Maukah saudara berseru kepada Tuhan? Ingat, ketika kita sehati berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar, karena janji firman-Nya berkata, di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Oleh itu saudara, senantiasa menanti Anda untuk berseru kepada Dia, supaya kita sama-sama beroleh keselamatan itu. Kota Niniwe saja boleh diselamatkan, kota Niniwe saja boleh Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Mengapa kita tidak? Percayalah saudara-saudara, tangan Tuhan menyertai orang yang menjadi percaya dan yang berbalik kepada Tuhan. Maukah saudara-saudara berseru kepada Tuhan? Bawalah saudaramu, bawalah
rakan-rakanmu bangkit dan berseru supaya nama Tuhan dipermuliakan dan belas kasihannya turun ke atas kita semua. Inilah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati.